Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin tahirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Imam Huwaili, penyuluh agama Islam Kecamatan Pemalang. Pada kesempatan kali ini, sebagai syarat untuk menjadi penyuluh teladan tingkat Jawa Tengah, maka diberikan kesempatan untuk memberikan video ataupun mengirimkan video yang berkaitan dengan paparan yang berkaitan dengan spesialisasi yang menjadi bidang daripada penyuluhan yang ada di Kementerian Agama. Hadirin yang dimudahkan oleh Allah, bagaimana kita ketahui bahwasanya ada 8 spesialisasi yang menjadi pilihan dari para penyuluh. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengambil salah satu spesialisasi, yaitu HIV, narkoba, dan obat-obat terlarang. Pada kesempatan kali ini kami ingin memaparkan materi berkaitan dengan itu, yaitu merevitalisasi masjid sebagai upaya untuk pencegahan ataupun meminimalisir terjadinya kenakalan remaja. Perlu diketahui, penyuluh agama Islam mempunyai fungsi sebagai penyuluh yang edukatif, penyuluh yang konsultatif, penyuluh yang informatif, dan penyuluh yang advokatif. Maka kami mengambil salah satu, yaitu penyuluh untuk fungsi edukatif, memberikan pendidikan. Dalam hal ini, materi yang akan kami sampaikan adalah merevitalisasi masjid sebagai upaya untuk pencegahan ataupun meminimalisir kenakalan remaja, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang adanya fungsi masjid yang mana bisa sebagai jembatan untuk mengurangi kenakalan remaja. Jamaah yang dimudahkan oleh Allah, masjid pada saat ini fungsinya sudah mulai pudar. Kita ketahui bahwa fungsi masjid sebenarnya banyak sekali, sebagaimana apa yang terjadi pada Nabi dulu, di mana masjid sebagai fungsinya untuk pendidikan, fungsinya untuk tempat ibadah sebagai fungsi primernya, kemudian fungsi untuk pengembangan ekonomi, fungsi untuk menyelesaikan sosial kemasyarakatan. Maka kalau seandainya masjid bisa dioptimalisasikan fungsinya, maka bisa sebagai upaya untuk pencegahan kenakalan remaja. Jadi masjid tidak hanya aksi untuk ibadah saja, tapi bagaimana masjid bisa digunakan untuk mencegah daripada kenakalan remaja. Dengan apa? Dengan selalu melebarkan sayap fungsinya masjid itu untuk fungsi-fungsi yang lain. Dalam hal ini kami ingin memaparkan ataupun memberikan penjelasan, memberikan edukasi bahwasanya masjid bisa digunakan untuk meminimalisir kenakalan remaja. Dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menarik remaja untuk bisa berduyun berbondong-bondong ke masjid. Dengan kegiatan yang menarik mereka, diberikan pelatihan-pelatihan atau pemberian skill-skill yang menjadikan masjid sebagai tempat untuk berduyun-duyunnya mereka ke masjid. Kita selenggarakan semacam kegiatan-kegiatan yang menarik, ada pengembangan ekonomi, kita gandeng mereka. Masjid digunakan sebagai tempat pendidikan, masjid sebagai tempat pengembangan ekonomi, masjid sebagai tempat untuk konsultasi. Maka tidak mustahil kalau seandainya ini bisa terjadi, maka masjid banyak
mencari atau menjadi tempat daripada curahan-curahan para pengajar. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Polsek Pemalang sangat terbantu dengan adanya kegiatan penyuluh agama di masjid-masjid, karena sebagai pengemban fungsi pembina Kamtibmas dalam hal ini termasuk penyalahgunaan narkoba, kami sangat terbantu